Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita semua boleh kembali ke tempat ini untuk bersama-sama beribadah dalam ibadah Minggu 3 Juli 2022. Mari Bapak Ibu untuk menyambut ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan pujikan dari NKB 1. Bait yang pertama dan kedua, Hai Kristen, nyanyilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita pada hari ini, Minggu 3 Juli 2022, kita kuduskan dengan pengakuan demikian. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan kuasa Roh-Nya yang kudus adalah sumber pertolongan kita. Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta kuasa-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Ibu Bapak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam. Shalom. Ya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa kembali beribadah di awal bulan Juli 2022. Tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah menjadi duta Kristus bagi dunia. Dan kebetulan dalam minggu kemarin itu Presiden Jokowi juga melakukan kunjungan perdamaian sebagai duta perdamaian. Dan kita boleh melihat itu sebagai sebuah teladan bagi kita, bagaimanakah kita seharusnya bisa menjadi duta Kristus bagi dunia. Mari bersama-sama kita menghayati panggilan kita pada pagi hari ini sambil melihat keadaan di sekitar kita, dunia yang penuh dengan berbagai macam hal yang tidak seharusnya terjadi, dunia yang penuh dengan kegelapan. Ada banyak masalah yang terjadi di dalam kehidupan dunia saat ini. Ada COVID yang sudah, puji Tuhan, sudah hampir kita lewati. Peperangan di dua negara yang kemudian tampaknya berimbas pada dunia, dan juga resesi ekonomi di beberapa negara. Semoga Indonesia tidak terimbas demikian parah. Jadi mari kita menghayati kegelapan dunia dan itu menjadi bagian tugas kita. Kita nyanyikan NKB 205 dalam dunia yang gelap. Dalam dunia
yang gelap karena dosa, banyak jiwa terancam kuasa maut. Siapa yang mau menyampaikan berita hal keselamatan dari anak Daud? Kuasa telah diberi padaku, kuasa telah diberi padaku. Masyurkanlah Injil ke seluruh dunia, selalu ku besertamu. Hai, lihatlah, terbuka pintu dunia, laskar Kristus, hai bangkit masuklah, satukanlah tenagamu semua, dan Injil Kristus pun masyurkanlah. Kuasa telah diberi padaku, kuasa telah diberi padaku. Masyurkanlah Injil ke seluruh dunia, selalu ku besertamu. Mari bersama-sama kita naikkan doa pengakuan dosa kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkau menyelamatkan kami, manusia-manusia yang berdosa, pasti ada tujuan. Engkau menginginkan agar kehidupan dunia yang dipenuhi dengan kebencian, dengan berbagai macam dosa, itu boleh berubah seiring dengan kehadiran kami sebagai duta-duta kasih Tuhan, duta-duta Kristus. Namun kami menyadari kehidupan kami masih sama seperti orang-orang yang belum mengenal Kristus. Banyak dosa masih kami kerjakan. Tutur kata kami mungkin seringkali menyakitkan orang lain. Kebencian, kemarahan, dendam masih menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami tidak bersih, sama seperti orang-orang dunia. Padahal seharusnya kami hadir untuk menghadirkan kasih Kristus, untuk menghadirkan identitas Kristus itu di tengah dunia. Tetapi kami kurang berpadanan pada Engkau, pada kehendak-Mu, pada jati diri-Mu. Karena itu ya Tuhan, ampuni kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon pengampunan. Amin. Hidup yang penuh berbeban dan terasa berat, ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, Kalvari, Kalvari. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, bersama-sama kita boleh menerima berita anugerah. Kembali Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita sebagai orang-orang yang diberkatinya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita boleh
agungkan kasih Tuhan yang luar biasa. NKB 17 bait yang pertama. Lebih cepat ya nadanya. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngku, ketika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah orang-orang yang sudah Engkau selamatkan, Engkau kasihi, Engkau berikan jati diri yang baru sebagai Kristen, pengikut Kristus, orang-orang yang seharusnya membawa jati diri Kristus. Kami bersyukur untuk jati diri yang baru ini. Tolong ya Tuhan, supaya firman-Mu memperlengkapi kami, Roh Kudus-Mu menguatkan kami, sehingga kami semua yang mendengarkan firman ini maupun hamba-Mu yang menyampaikannya, bersama-sama kami dibangun melalui firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini dibacakan menurut Injil Lukas pasal yang ke-10. Kita akan membaca dari ayat pertama sampai dengan ke-11. Di situ adalah judul perikopnya, Yesus mengutus 70 murid. Dan yang kemudian dilanjutkan dari ayat 16 sampai dengan 20. Bagian perikop yang kedua, Yesus mengecam beberapa kota. Kemudian bagian yang ketiga, kembalinya ke 70 murid. Itu bagian ujung saja ya, di ayat 16, kemudian masuk ke perikop selanjutnya. Mari kita simak Injil Tuhan Yesus Kristus demikian. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah,
juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami, kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Kita lanjutkan di ayatnya yang selanjutnya, ayat 16. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepada, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titanya. Shalom Bapak Ibu. Tanggal 29 sampai 30 Juni kemarin, Presiden Jokowi mengunjungi daerah konflik ya, yaitu Ukraina dan kemudian juga ke Rusia. Jadi negara yang menyerang Ukraina. Dan pasti kita bayangkan ini tidak mudah. Berbahaya sekali memasuki wilayah konflik. Warga negara asing yang tinggal di sana saja diungsikan, dikembalikan ke negara masing-masing. Ini malah seorang presiden datang ke wilayah konflik. Dan karena berbahaya itu maka beliau dikawal oleh 39 orang anggota Paspampres dari 3 matra TNI yang terlatih. Kita pasti kenal nama-nama matra TNI yang keren-keren itu, seperti Kopassus dari Angkatan Darat, Kopaskas dari Angkatan Udara, dan Denjaka atau Detasemen Jala Mengkara dari Angkatan Laut. Ini marinir yang terlatih. Kemudian ke-39 personel tersebut dibagi 10-nya sebagai pendahulu, pembuka jalan yang mempersiapkan segala sesuatunya supaya presiden dan rombongan aman sampai di sana. 19 itu tim inti yang mendampingi rombongan, dan 10-nya lagi adalah tim penyelamat kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bahkan rombongan juga dibekali dengan helm anti peluru dan rompi anti peluru, saking berbahayanya ya. Secara teoritis, secara teori hubungan internasional, sebetulnya sih ya bisa dianggap aman, bisa gitu ya. Kenapa? Karena ketika ada utusan pendamai datang, maka kedua belah pihak akan menahan diri untuk tidak melakukan serangan maupun serangan balasan. Karena kalau tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada tamu yang datang,
maka bukan hanya tuan rumah nanti yang akan menanggung stempel negatif dari dunia internasional disalahkan ya, tetapi juga pihak lawan dari tuan rumah itu. Jadi teorinya begitu, aman begitu ya. Namun demikian tetap tidak menutup kemungkinan hadirnya pihak keempat. Ini kan dua negara, kemudian satu dari Indonesia, dan nih keempatnya ya, pihak keempat ini yang bisa saja bermain untuk mengambil keuntungan dengan cara mencelakakan rombongan pendamai. Jadi meskipun secara teoritis itu bisa dikatakan aman, tetapi presiden kita tetaplah rawan ya, karena itu perlu diperlengkapi pendukung yang bisa menjamin keamanan beliau. Namun demikian, meskipun rawan, Presiden Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia sekaligus mewakili presidensial negara-negara G20, karena perang ini kemudian mengakibatkan berbagai macam bencana perekonomian, ketahanan pangan di masa depan, bukan hanya dua negara tapi mengimbas. Jadi kalau sampai harga-harga barang mahal, kadang-kadang dikaitkan dengan keadaan perang di dua negara ini ya. Nah, beliau berani mengambil resiko sebagai duta perdamaian untuk mencegah krisis berkelanjutan imbas dari peperangan dua negara ini. Tentu saja sebagai bangsa Indonesia kita bangga terhadap kiprah Presiden Jokowi tersebut, sekaligus juga mengkhawatirkan keselamatan beliau dan rombongan. Puji Tuhan, kita bersyukur akhirnya semua baik-baik saja. Ini sudah tanggal berapa ini? Tanggal berapa ya? Tanggal 3 ya, berarti aman ya. Tinggal kita doakan agar perkunjungan damai presiden tersebut membawa dampak positif bagi kedua negara yang bertikai dan juga dunia tentunya. Meskipun memang Indonesia tidak punya kuasa mendamaikan, karena apa? Tidak punya kekuatan militer yang maksa mereka, ayo berhenti, kalau enggak kami embargo gitu ya, senjata-senjata militer, atau kami hukum seperti ini. Kita Indonesia nggak punya kemampuan itu. Ataupun juga kekuatan ekonomi, wah siapa sih Indonesia dibandingkan negara-negara di luar, banyak yang lebih kuat perekonomian. Namun Indonesia melalui Presiden Jokowi bisa menjadi jalan keluar untuk mengambil keputusan damai bagi kedua negara tanpa merasa malu sudah ngotot perang gitu ya, padahal dua-duanya rugi ya, dua-duanya rugi. Nah, dengan hadirnya pendamai ini jadi jalan keluar untuk mereka ngambil, ya udah damailah karena sudah didamaikan kok, atau ya lebih menghargai yang lain-lain yang mau mendamaikan itu ya. Jadi ini sebuah jalan keluar yang supaya tidak terjadi rasa malu. Kenapa Indonesia melakukan ini? Ini bagian tugas kita Indonesia, karena di bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ada dicantumkan bahwa Indonesia ini perlu turut serta menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi. Artinya jangan sekarang damai besok lagi perang lagi, enggak, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi ada tugas yang sedang diemban oleh presiden kita sebagai perwakilan dari Indonesia yang ingin terjadi ketertiban dunia, perdamaian abadi, keadilan sosial. Presiden Republik Indonesia sudah hadir menjadi duta mewakili kita. Jadi bangganya itu bukan karena presiden saja, tapi kita sebagai bangsa Indonesia juga bangga ya. Paling tidak ibu bapak saudara itu memberikan gambaran tujuan dan juga resiko dari kehadiran seorang duta. Ternyata kita juga punya peran serupa, yaitu menjadi duta Kristus bagi dunia. Itu tema kita pagi hari ini, duta Kristus bagi dunia. Nah, berdasarkan bacaan firman Tuhan kita mengetahui beberapa hal. Yang pertama, ada beberapa catatan Bapak Ibu, kita perhatikan saja. Yang pertama, Yesus tidak hanya memiliki 12 murid. Jadi kalau ada yang merendahkan, Yesus nggak mengadakan peperangan sama seperti
nabi yang lain misalnya ya. Karena itu ngajarin kasih, wong muridnya cuma 12 gitu ya. Tapi ternyata Yesus tidak hanya memiliki 12 murid. Ada lapisan kedua selain Petrus dan rekan-rekannya. Berapa tadi? 70. Barangkali ada lapisan lanjutnya. Ada lapisan selanjutnya. Ya. Dan bukan hanya itu. Ia memiliki ribuan simpatisan. Kok bisa tahu gitu? Ingat peristiwa makan dalam sebuah pertemuan, itu 5.000 orang dalam sebuah pertemuan KKR begitu masa sekarang ya. 5.000 orang, itu belum termasuk perempuan dan anak-anak. Ini sebuah kekuatan yang besar. Kalau Tuhan Yesus mau, dia bisa menggerakkan people power-nya untuk perubahan Israel pada masanya. Wah, itu juga diperjuangkan oleh Yudas Iskariot gitu ya. Namun itu tidak dipilihnya sebagai jalan pembebasan umat. Yesus pada akhirnya nanti lebih taat pada jalan yang ditunjukkan Bapa, yaitu jalan penderitaan, jalan salib. Ya, ketahui ya, bukan cuma 12 murid Yesus. Di Alkitab bahkan dikatakan ada 70 murid juga yang diutus. Nah, yang kedua, kita juga mendapat informasi yang diutus tadi 22. Kalau 70 diutus 22 berarti satu rombongan berapa? Satu rombongan 2 orang. Berapa rombongan? 35. Ya. 35 sekali jalan untuk masuk ke kota-kota, kemudian mengunjungi rumah-rumah di sana. Artinya apa kok 22? Sendirian aja kan lebih bagus, ada 70. Langsung lebih cepat. Tapi ini 22. Apa artinya? Mewartakan kehadiran kerajaan Allah itu butuh kerjasama, butuh dukungan satu dan lainnya, tidak bisa dikerjakan sendirian. Ya, makanya berdua, kalau yang satu lemah dikuatkan. Jelas ini bukan karya pribadi. Nah, kalau diperluas, mari kita terlibat dalam karya pelayanan ini. Bukan cuma karya pendeta atau majelis jemaat, di sana ada penatua, tetapi seluruh anggota jemaat. Ya, bukan pribadi-pribadi, tapi itu karya bersama. Dan lagi sebagai catatan, mereka hadir sebagai pembuka jalan sebelum Yesus masuk ke kota-kota itu. Nah, kita pun juga punya peran yang sama. Pak David, bukankah Yesus sudah hadir? Iya. Tetapi saat ini kita sedang menantikan kehadiran Yesus yang kedua kali. Karena itu kita perlu perkenalkan Kristus dan kasih karunia-Nya kepada dunia. Tugas itu juga ditujukan kepada kita. Catatan selanjutnya, yang ketiga. Di sana para utusan diminta untuk berdoa agar sang pemilik tuayan, siapa itu? Bapa di surga. Tuayannya apa? Dunia seisinya ini mengirimkan penuai. Ya. Artinya apa? Artinya Bapalah pemilik karya pelayanan. Bukan kita manusia, yang punya itu Bapa. Kalau kita minta ini butuh nih pelayan-pelayan, lalu kita berusaha sendiri mencari, gak akan, tanpa diiringi dengan doa. Sehingga kalau nanti ada pelayan-pelayan, itu bukan hasil percakapan kita berhasil, bukan. Tetapi Tuhan yang mengirimkan pelayan itu. Dan kalau nanti ada Bapak Ibu tergerak menjadi pelayan, itu bukan karena siapa-siapa, tetapi karena Tuhan yang mengutus Bapak Ibu Saudara. Jadi bukalah hati ketika Bapak Ibu diminta terlibat di dalam karya ini. Ya. Kita ini hanya utusan. Jangan megahkan diri atas karya pelayanan yang sudah terjadi. Siap bekerja samalah dengan para utusan yang lain demi kemuliaan Allah Bapa. Informasi yang keempat. Mereka ini diutus seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Artinya apa? Menjadi duta Kristus, utusan Kristus yang menyampaikan kerajaan Allah, bukan hal yang menyenangkan. Jadi wajar kalau kemudian saya nggak siap, saya nggak mampu gitu ya. Nggak menyenangkan.
Banyak resiko, banyak pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melakukan pelayanan masih dirasani, ya, masih dipaidu. Kemudian berkata, lebih baik aku mundur, gak ada gunanya gitu ya. Ini nggak di sini ya, di tempat yang lain. Bukan hal yang menyenangkan, tapi justru apa? Tugasnya itu berbahaya. Bukan cuma dipaidu gitu ya, tapi ada ancaman. Seringkali imbalannya adalah nyawa. Seringkali yang diterima adalah ketidaknyamanan. Karena itu ketika kita menyadari saya ini utusan Tuhan, persiapkanlah diri sebaik-baiknya. Perlengkapi diri dengan apa? Dengan hati yang teguh, hati yang kokoh, iman yang kuat. Selalu waspada supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam dosa. Memang tidak mudah, ya. Tapi nanti di bagian akhir ada sesuatu yang dijanjikan Tuhan, dan Tuhanlah yang sebetulnya memperlengkapi orang-orang yang masuk ke dalam pelayanan yang tidak mudah ini. Catatan yang kelima, katakan nggak usah bawa pundi-pundi, artinya perlengkapan ada uang ataupun perlengkapan lain, ada tas gitu ya. Bawa bekal nggak usah, kasut, sandal. Kenapa sih bawa perbekalan kasut? Iya, kasutnya nggak seperti kita yang solnya itu tebel kalau jalan. Ya, sehingga kadang-kadang mereka harus mengganti kasut karena sudah aus dan sudah menyakiti kaki, apalagi di sana panas, kerikilnya banyak, batu-batu. Butuh kasut yang tebal. Nggak usah bawa, padahal butuh. Apa ini artinya? Artinya para utusan ini tidak menggantungkan diri pada hal-hal yang bersifat jasmani, yang bersifat material, melainkan hanya bergantung penuh pada kasih sayang Tuhan, pada pemeliharaan Tuhan, ya. Itu sebabnya GKJ misalnya saudara kita, pelayanan mereka bukan hanya di perkotaan, beda dengan GKI. Mereka sampai dengan ke pedesaan. Dan mohon maaf, kasihan kadang-kadang pendeta-pendeta di pedesaan itu. Mereka kadang-kadang tidak mendapatkan arto dahar ya, JKH mungkin sebesar saya begitu ya. Tapi mereka apa? Dapat hasil kebun. Dibawain telo, pohong, sayur-sayuran dan sebagainya begitu. Mungkin kalau dalam standarnya GKI kasihan gitu ya. Tapi itu sebetulnya sebuah contoh pemeliharaan Tuhan. Ya. Maka barangkali bagian dari kritikan kita juga dari sekarang sedang membahas amandemen tata gereja, di sana ada jumlah yang dibatasi gitu ya, supaya bisa mengadakan pelayanan, gitu ya. Pemeliharaan jemaat dan juga memelihara hamba Tuhannya gitu. Kalau berkaca dari sini, bergantung kepada Tuhannya itu kurang, ya. Bergantung penuh pada peliharaan Allah. Dan kemudian nanti juga jangan pindah-pindah begitu ya. Ini bagian terakhir nanti. Ya. Selanjutnya, yang catatan yang keenam. Tidak memberi salam selama perjalanan. Loh, kok kasih salam aja kok nggak boleh gitu ya? Atau menerima salam kok nggak boleh? Karena itu sebetulnya ini bukan maksud yang literal sesuai dengan tertulis. Ini artinya apa? Memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, tidak buang-buang waktu. Ya, salam bukan cuma salam terus nanti ngobrol dan macam-macam gitu ya. Akhirnya melupakan tugasnya. Fokus pada tugas perutusannya, ya, mengabarkan tentang Injil Kerajaan Allah itu. Selanjutnya, sebelum memasuki rumah berikan salam, damai sejahtera bagi rumah ini. Ini menegaskan apa? Tugas utusan itu menghadirkan shalom. Juga apa? Melalui doa dan harapan kita, hadirkan shalom. Kalau Bapak Ibu nantinya menjadi duta Kristus, dan kemudian justru ketika kita hadir yang muncul adalah perpecahan, yang muncul adalah permusuhan, kebencian, berarti kita bukan utusan Kristus. Ya. Shalom. Kalaupun nanti ada perbedaan pendapat gitu ya, kemudian ditolak, ada jalannya sendiri. Tapi ketika mulai masuk sudah tujuannya adalah menghadirkan shalom, lalu mengucapkan itu.
di mana dia hadir. Ya, damai sejahtera itu menjadi tugas. Kemudian catatan yang ke-8 tentang memberikan shalom. Kalau salam itu diterima, maka itu jadi milik tuan rumah gitu ya, menerima itu. Kalau enggak pun kembali kepada yang memberi salam. Artinya apa? Tidak ada yang sia-sia. Ketika orang sudah berpikiran tentang damai sejahtera atau membagikan damai sejahtera, entah itu diterima, entah itu ditolak, semuanya berharga. Enggak ada yang sia-sia. Karena itu terus hadirkan damai sejahtera. Uti wasta tulungi jebulane ngapusi gitu ya, misalnya seperti itu. Tidak ada yang sia-sia. Kalaupun mungkin kita kemudian kapusan ketika menghadirkan damai sejahtera, Tuhan ya, Tuhan yang akan mengubahkan menjadi kebaikan buat kita. Jangan menyesal terus gelo gitu ya. Catatan yang ke-9. Nah, ini yang saya katakan tadi hubungannya dengan tidak membawa bekal tadi. Catatan yang ke-9. Tinggal di rumah atau di kota yang menerima, kemudian tidak berpindah-pindah. Tinggal di situ, kalau dikasih makan diterima gitu ya, karena memang itu haknya dia gitu ya. Dan tidak berpindah-pindah. Artinya apa? Itulah bukti pemeliharaannya Tuhan itu di situ. Bukti pemeliharaan Tuhan melalui orang-orang pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang menerima itu. Kota-kota yang menerima itu bukti pemeliharaan Tuhan. Jadi bukan lagi orangnya ini yang berjasa, bukan. Itu karena Tuhan. Jadi saya bersyukur Bapak Ibu tinggal di dan melayani jemaat GKI Gendung Indah ini. Bapak Ibu sebagian dari persembahan itu dikumpulkan menjadi bagian dari kami sekeluarga. Maka diingatkan, itu bagian dari pemeliharaan Tuhan melalui Bapak Ibu Saudara. Nah, dan kenapa nggak pindah-pindah? Ya ada gejala Bapak Ibu. Tidak semua. Jadi yang pindah itu belum tentu begitu. Karena di sebuah rumah gitu ya, kok dibandingkan dengan temannya itu kok hidupnya lebih sejahtera ya. Sana dijamu lebih mewah, kok ini kok seadanya begini, aku cari yang lebih mewah gitu ya. Pindah. Ini artinya apa? Tidak menghargai pemeliharaan Tuhan dengan berpindah-pindah itu. Tidak perlu mencari penghidupan yang lebih baik karena Tuhan sudah mencukupkan pemeliharaan Tuhan melalui keluarga itu. Nah, kalau ada hamba Tuhan yang pindah, tidak selalu mencari materi yang lebih besar, tidak. Karena mungkin butuh penyegaran atau sebagainya. Tapi kalau niatannya untuk mencari imbalan yang lebih besar, maka mereka bukan utusan yang baik. Catatan yang ke-10. Sembuhkan orang sakit dan beritakan kerajaan Allah sudah dekat. Banyak hamba Tuhan yang tidak punya karunia, talenta untuk menyembuhkan orang sakit. Bukan berarti tidak bisa menjadi duta. Karena sakitnya bukan berarti hanya sakit fisik, tapi orang-orang yang punya pergumulan berat gitu ya, lalu curhat begitu, ada kelegaan, itu bagian dari penyembuhan ya. Diskusi bareng-bareng tentang firman Tuhan, itu juga bagian dari penyembuhan kerohanian ya. Tidak perlu diartikan sebagai kesembuhan jasmani gitu ya, karena itu ada ruangnya sendiri, talenta sendiri, dan sekarang itu salah satu bagian dari istri saya sebagai seorang perawat. Beritakan kerajaan Allah, menyampaikan hadirnya Kristus yang membawa keselamatan, yang menghadirkan shalom. Kita hadir sebagai duta yang juga menunjukkan damai sejahtera itu, shalom itu. Penuh kasih itu. Jadi kalau sampai orang-orang tidak melihat bagaimana kita menunjukkan kasih, bagaimana kita menghadirkan shalom, kita bukan dutanya Kristus. Karya pemulihan dan pengharapan, contoh teladan Kristus itu perlu kita kerjakan. Catatan yang ke-11. Ya, kalau diterima seperti itu. Kalau ditolak bagaimana? Kalau ditolak, keluar. Selain dengan menunjukkan secara
langsung begitu dengan cara mengebaskan kasutnya gitu ya, tapi juga sambil berkata, ya, debu kasut ini ku kibaskan di hadapanmu. Kemudian, tapi tetap perhatikan, kerajaan Allah itu sudah dekat. Artinya apa? Sebagai duta Kristus, kita tidak bertanggung jawab terhadap penolakan orang. Ya, nah ini. Kalau ditolak nggak usah ngapa-ngapain, ya sudah, nggak ada tanggung jawab. Itu ditandai dengan kebaskan kasut, debu kasut tadi ya. Bukan tanggung jawab kita. Tapi yang penting aku sudah memberitakan kerajaan Allah itu sudah dekat. Kristus itu sudah hadir. Endi bukti nih? Mana contohnya? Ya aku ini. Jadi jangan terus marah-marah terus. Ya titik kono ya aku ya. Enggak perlu. Tapi bagi orang Yahudi dengan mengebaskan debu kasut itu sudah lambang. Ya sudah, aku nggak tanggung jawab. Itu tanggung jawab sendiri. Atau kalau orang Jawa bilang apa? Sakarepmu. Sakarepmu, itu tanggung jawabmu. Kurang lebih mirip-mirip seperti itu. Kemudian ini penekanan di yang catatan yang ke-12. Ya, ayat 16. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Jadi kalau Bapak Ibu sedang berbicara menyampaikan firman Tuhan dalam kebenaran, ya. Kalau ada orang-orang yang menerima, mendengarkan, mengamini, sebetulnya bukan sedang mengamini sang pendeta, sang hamba Tuhan, bukan, atau sang pembawa firman, bukan. Tapi sedang mengamini, menerima siapa? Tuhan Yesus. Dan juga mengamini, menerima siapa? Bapa. Ini bukan cuma ngerungokke siapa yang cerita, berbicara tentang firman Tuhan, tapi ini mendengarkan suaranya Tuhan. Kalau yang menolak, bukan menolak kamu, tapi menolak Yesus, dan berarti menolak Allah. Ya, jadi kita perlu nyaring nih, memperhatikan betul. Ini yang disampaikan benar suara Allah atau suara pribadi dia. Tapi kalau kemudian itu berdasarkan Alkitab dan kita sudah tahu ini memang sesuai dengan Alkitab, berarti dia menyampaikan kebenaran Kristus. Dia menyampaikan suaranya Tuhan. Tapi kalau sama sekali menyimpang, ini nggak menyampaikan suara Tuhan. Karena itu Bapak Ibu rajin-rajin baca Alkitab supaya kita bisa menyimak. Dan berkali-kali saya mengadakan diskusi gitu dalam beberapa persekutuan. Saya menganggap Bapak Ibu luar biasa. Ya. Saya tidak perlu banyak memberikan hal-hal yang baru karena Bapak Ibu sudah tahu yang benar seperti ini gitu ya. Teruskan. Itu bukan Bapak Ibu menerima suaranya saya atau para pemimpin persekutuan, bukan. Tetapi menerima suaranya Tuhan. Kalau saya di sini, saya sebetulnya tidak hanya menyampaikan renungan, tetapi saya menyampaikan firman Tuhan dari Tuhan. Nah, itu perlu diperhatikan penegasan. Jadi jangan sampai kita lalu pilih-pilih gitu ya, hamba Tuhan begitu ya. Enggak, karena semuanya sedang menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan gaya dari yang sedang menyampaikannya. Catatan yang ke-13, ini bagian yang perikop selanjutnya itu. Dikatakan murid-murid pulang dengan gembira. Karena apa? Wih, aku bisa mengusir setan gitu ya. Bahkan Tuhan Yesus bilang, aku melihat iblis jatuh gitu ya. Mereka gembira melakukan semua karya itu. Tuhan Yesus mengingatkan, jangan gembira karena itu. Ya. Jangan gembira karena kuasa yang kamu tunjukkan itu. Karena apa sebetulnya? Itu bukan kuasamu. Kuasanya siapa? Kuasanya Tuhan.
Burus dari awal jadi penatua, takut atau mantap? Takut ya? Cukup itu saja, takut ya? Ragu-ragu gitu ya? Berapa tahun Ibu? 6 tahun loh. Paling tidak perlu leren sebentar untuk diganti yang lain. Siap-siap Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu juga akan mengalami hal yang sama ketika nanti ada yang berkunjung. Siapa sih aku ini ya? Takut begitu ya. Tapi perhatikan perubahannya. Pak Hantono bisa sampaikan apa yang kira-kira Pak Hantono lihat, perubahan apa yang ada di Burus ini? Agak lantang Pak. Apa ya? Bisa melihat gak perubahannya? Dari dulu sebelum jadi penatua, sekarang sudah penatua 6 tahun. Ada gak ya perubahannya? Pak? Coba dibantu pakai mikrofon. Pak Hantono bisa menyampaikan ada perubahan apa dari Burus setelah menjadi penatua? Dulu takut-takut, gak bisa apa-apa. Sekarang? Yang jelas semakin setia. Setia. Lalu bertanggung jawab di dalam pelayanan. Bertanggung jawab dengan pelayanan. Dan apa ya? Semakin mengasihi Tuhan. Kenapa Pak? Semakin mengasihi Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan. Kelihatannya dari mana? Ini pulang mungkin ya kadang-kadang kemalaman gitu ya, terus bertengkar dan udah Pak, aku tak mundur aja dari majelis gitu. Gitu Bu? Enggak kan? Itu bagian dari kesetiaan. Sebuah pelayanan. Ya. Jadi jangan khawatir. Siapa yang memampukan Ibu seperti itu? Tuhan. Dengan mantap Tuhan. Bukannya Ibu sendiri yang belajar terus gitu ya. Bukan? Iya juga sih, tetapi Tuhan yang memampukan. Itu ya. Jadi kalau sampai ada hamba Tuhan yang melakukan hal-hal yang mukjizat yang luar biasa, itu bukan karena dia, tapi karena Tuhan. Jadi jangan seneng. Karena bisa melakukan itu jangan seneng. Ya. Karena apa? Yang ke-14 dikatakan, ditegaskan. Senenglah, sukacitalah. Karena apa? Namamu terdaftar dalam kerajaan Allah. Tuh, seneng enggak? Namamu terdaftar dalam kerajaan Allah. Apalagi kayak Pak Hantono itu sudah berapa kali naik turun gitu ya. Bapak Ibu yang lain juga pelayanan sudah bertahun-tahun. Atau barangkali Pak Wandi, Pak Budiono, dan siapapun yang sudah berusia ini. Wah, aku sudah melakukan ini itu kesombongan. Tapi apa? Senangnya apa? Namaku terdaftar dalam kerajaan Allah. Siapapun dari Bapak Ibu Saudara, ya, ketika bersedia menjawab panggilan ini, diutus oleh Tuhan, namamu terdaftar dalam kerajaan Allah. Sukacitanya di situ. Nah, dan utusan ini bukan hanya yang memang hadir dalam pelayanan secara penuh begitu di gereja, bukan. Nanti berkat ada pengutusan. Oh ya, berkatnya nanti hari ini agak spesial. Sebetulnya seperti biasa sih ya, seperti berkat yang saya sampaikan biasanya, tetapi dalam bahasa Inggris dan dibantu oleh anak saya dan ponakan-ponakan. Yang salah satu lagu yang mereka nyanyikan dalam Pes Parawi di Jogja, itu ada berkat. Nah, kita nanti Bapak Ibu nanti jangan sampai bingung, ini bahasa Inggris apa nggak mudeng apa. Ya, itu seperti berkatnya. Ya, Tuhan memberkati engkau dan melihara engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, ya, memberikan kau damai sejahtera dan sebagainya, tapi dalam bahasa Inggris. Bapak Ibu diutus, pulang dari gereja ini diutus untuk apa? Menjadi duta Kristus. Kalau Jokowi diutus ya oleh negara ini menjadi duta perdamaian, maka sikapnya damai itu dia bagikan gitu ya. Adilnya juga ditunjukkan. Gimana adilnya? Dituntut ini di pertemuan G20 di Bali, itu Rusia nggak boleh datang. Kalau datang nanti kami nggak datang. Terus Indonesia gimana? Kami nggak akan memihak. Silakan Rusia datang. Ya. Terus yang satunya silakan datang. Yang lain semua silakan datang. Ini adil, tidak memihak. Karena itu ketika
Jokowi datang ke dua belah pihak, Ukraina kemudian Rusia, diterima karena nggak memihak. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita semua adalah duta Kristus. Ketika pulang ini jadi duta Kristus. Apa artinya? Nilai-nilai Kristus itu hadirkan di tengah-tengah dunia. Bukan cuma aksesoris kalung, ini kalung gitu ya, bukan. Tunjukkanlah, Kristus suka mengajarkan mengasihi, tunjukkanlah kasih itu. Murah hati, tunjukkanlah itu. Hadirkanlah. Memaafkan, mengampuni, tunjukkanlah itu. Tidak dendam, tidak membenci, tunjukkanlah itu. Jangan jadi orang Kristen kok wajahnya muram, merengut, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tidak puas. Gak seperti itu Kristus. Gampangannya seperti itu. Sehingga kalau engkau hadir bertemu dengan siapapun, orang lain senang. Menyenangkan ya kamu hadir ya. Gak dikasih apa-apa tapi ketemu kamu kok senang ya. Gak tahu ya. Karena membawa perasaan situasi damai. Nah kalau sudah begitu cerita soal Tuhan Yesus gampang. Buktinya apa? Ya buktinya kelihatan dari sikap hidupmu. Kalau kamu marahan itu ya, cemberut, kemudian pelit ya, ngerasani wong ya, datang sebagai duta Kristus. Orang percaya. Nggak percaya, aku Kristen loh, nggak percaya. Justru mereka kenal, kayak gitu tuh orang Kristen ya. Yang nggak mau jadi Kristen. Jadi ada banyak orang yang kemudian tertarik ikut Kristus karena lihat, kok hidupmu kok menyenangkan ya rasanya ya, cerita-ceritamu cerita-cerita yang menyenangkan, wajahmu sebagai bukti kalau kamu hidup dalam sukacita. Saya agak enak badan, jadi di awal itu rasanya gak nyaman, tetapi saya usahakan ketika masuk ke firman tadi, saya push, saya dorong untuk menunjukkan saya ini sedang bicara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah duta Kristus yang kadang harus menyalipkan diri. Kristus yang di depan, aku yang di belakang. Siap nggak Bapak Ibu untuk hadir sebagai duta-duta Kristus? Mungkin kamu nggak akan disenangi. Karena apa? Diajak kerjasama untuk kolusi saja susahnya jadi. Mbok yo ngikut sidik lah ya, nggak mau. Karena itu nilai Kristus yang sedang dibawa. Mungkin kemudian dimusuhi, mungkin kemudian nanti dijauhi, pangkatmu terhambat. Tapi itulah konsekuensi sebagai duta Kristus. Ya, sederhananya hadirkanlah sikap-sikap terbaik di tengah kehidupan saudara. Mau melakukannya? Tuhan yang menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, menjadi duta-duta Kristus bukan hal yang mudah, bukan pula hal-hal yang selalu menyenangkan. Tetapi kami percaya, karena Kristus akan memampukan kami, bahkan menambahkan shalom, damai sejahtera. Karena itu kami siap untuk menjadi teladan kasih Tuhan dimanapun kami berada. Dengan cara itulah kami menjadi duta-duta Kristus. Kuatkan kami, perlengkapi kami. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu, saya minta waktu untuk membacakan warta lisan GKI Genuk Indah Minggu 3 Juli 2022. Yang pertama, selamat datang. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jika ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Mungkin agak malu. Yang kedua, pelayan kebaktian. Pada kebaktian Minggu 3 Juli 2022 dilayani oleh Pendeta David Kristianto. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan kebaktian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, protokol kesehatan. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat dan simpatisan yang hadir lebih awal sebelum ibadah dimulai dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Bagi saudara yang merasa tidak enak badan, dimohon tidak mengikuti ibadah di gereja terlebih dahulu. Yang keempat, persidangan majelis jemaat. Persidangan majelis jemaat GKI Genuk Indah akan dilaksanakan pada hari Selasa 5 Juli 2022 pukul 7 malam. Pemimpin persidangan Penatua Trianto Herlambang. Bagi jemaat yang mempunyai saran tentang kehidupan bergereja dapat memberikan kepada majelis jemaat sebelum acara dimulai. Mohon kehadiran majelis jemaat. Yang kelima, rapat bidang 3. Rapat bidang 3 GKI Genuk Indah akan dilaksanakan pada hari Minggu 10 Juli 2022 pukul 9 pagi. Pemimpin majelis bidang 3. Agenda evaluasi program dan keuangan April sampai dengan Juni 2022. Mohon kehadiran seluruh BPH komisi. Yang keenam, peduli kasih atau PK. Bagi jemaat dan simpatisan GKI Genuk Indah untuk kelancaran pelayanan tim PK bagi jemaat dan simpatisan yang belum memberikan iuran PK, dimohon dengan sangat bisa menghubungi Ibu Ngatina Samuel atau Ibu Suwandi atau Ibu Rohwati. Terima kasih atas partisipasinya, Tuhan memberkati. Yang ketujuh, perbaikan plafon. Selama perbaikan plafon akan mengganggu atau ada ketidaknyamanan dalam beribadah. Untuk itu kami mohon bisa dimaklumi dan dimaafkan. Dan untuk jemaat yang ingin berpartisipasi dana perbaikan dapat memberikan dalam sampul renovasi. Yang kedelapan, pengumpulan minyak jelantah. Bagi jemaat yang mempunyai minyak jelantah, jangan dibuang dahulu. Nah, bisa dikumpulkan di gereja tiap hari Minggu, karena nanti minyak jelantah akan digunakan untuk pelatihan pembuatan sabun cuci tangan untuk komisi dewasa. Yang terakhir, selamat ulang tahun 27 Juni Saudari Nalita Rizky Saputri hadir. Tanggal 27 Juni juga Ibu Setiawati Budiono. Selamat ulang tahun Bu Budiono, Tuhan memberkati. Yang 30 Juni Saudari Rosa Berliana Bani. Tidak hadir ya. Bu Wati titip salam untuk Oca ya Bu. Yang hari ini 3 Juli anak Amabel Graciela Kristi. Sekolah minggu di rumah ya Pak. Oke. Titip salam Pak Denny untuk Abel ya. Untuk saudara-saudara yang berulang tahun, kami ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Sekarang untuk doa syafaat akan dipimpin oleh Pendeta David. Mari kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan jemaat ini. Engkaulah yang mencukupkan kami, memperlengkapi kami dari segi dana, sehingga kami boleh mengerjakan ini itu, termasuk memperbaiki plafon
yang saat ini sedang dalam tahap pengerjaan. Tapi gereja bukan hanya gedungnya. Gereja adalah orangnya. Karena itu Engkau mampukan kami juga. Engkau memperlengkapi kami juga. Sehingga orang-orangnya, anggota jemaatnya, para pelayannya, dimampukan pula untuk mengembangkan diri. Dan pada akhirnya, boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan, terkhusus di mana kami ditempatkan, yaitu di wilayah Genduk Indah ini, maupun juga di lingkungan pekerjaan kami. Tuhan tolong supaya kami siap hadir sebagai duta-duta Kristus yang menghadirkan kasih, pengampunan, keadilan, dan damai sejahtera. Dimanapun kami berada, ingatkan kami adalah milikmu, kami adalah dutamu, sehingga kami boleh mawas diri terhadap sikap kami. Kami boleh bertanya, apakah ini seharusnya sikap sebagai orang Kristen? Bukannya mengeraskan hati lalu mengatakan, inilah kami tidak mau berubah. Karena itu ya Tuhan, perlengkapi kami juga melalui kegiatan-kegiatan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang kami kerjakan. Biarlah identitas Kristus itu boleh terpancar melalui kehidupan kami. Engkau juga berkati setiap pergumulan kehidupan anak-anak Tuhan. Demikian juga pergumulan jemaat ini. Masih ada kekurangan untuk pembangunan atau pengerjaan plafon, dana yang tidak sedikit. Engkau gerakkan kami sehingga semuanya tercukupi. Ataupun juga dengan kegiatan-kegiatan pembangunan yang lain, Engkau menolong kami. Demikian juga dengan pelayanan-pelayanan yang lain, Engkau tolong, Engkau berkati. Pergumulan jemaatmu, bagi mereka yang sedang tidak enak badan, sedang sakit, Engkau hadir menguatkan tengah-tengah kehidupan mereka. Engkau memulihkan, Engkau mendorong kami untuk menjadi sahabat-sahabat yang memberikan penghiburan dan pendamaian. Saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan pekerjaan mereka, Engkau berkati mereka boleh mensyukuri pekerjaan itu dan bahkan Engkau tambah-tambahkan berkat sehingga kebutuhan keluarga boleh tercukupi. Engkau juga memberkati pasangan-pasangan muda, mereka yang sedang menantikan buah hati di tengah-tengah keluarga mereka. Tak jemu-jemu mereka berdoa. Kami yakin dan percaya pada waktunya Engkau memberikan sesuatu yang indah di tengah-tengah keluarga ini. Bagi mereka yang sedang menantikan pasangan hidup, Engkau pelihara kekudusan mereka, sehingga pada akhirnya mereka sungguh-sungguh menemukan pasangan hidup yang seimbang, yang akhirnya tidak membuat masalah di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Bagi anak-anak kami yang sedang menikmati liburan, Engkau berkati dengan sukacita dan persiapkan mereka untuk memasuki kelas yang baru. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pergumulan rumah tangga. Engkau hadir dan memberikan pemulihan meskipun tampaknya tidak ada jalan keluar. Tapi kami yakin dan percaya Engkau sudah mempersiapkan jalan pemulihan buat mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Engkau berkati untuk persiapan proses peralihan kepemimpinan. Biarlah Presiden Jokowi beserta kabinetnya boleh menyelesaikan tugasnya dengan paripurna, dengan baik, dan tongkat estafet boleh disiapkan dengan baik untuk kepemimpinan yang baru. Berkati bersama-sama kami boleh mengerjakan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, di mana kami sebagai orang percaya terlibat di dalamnya. Gereja-gereja Tuhan Engkau berkati dalam pelayanan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Akhirnya terimalah doa permohonan kami yang kami haturkan kepada Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa dengan doa yang sempurna.
seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya dari Efesus 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kantong hijau diperuntukkan program diakonia. Bagi orang tua anak sekolah minggu, Komisi Anak menyediakan kotak persembahan tersendiri. Selain memberikan sampul persembahan, jemaat juga dapat mengirimkan transfer melalui scan QRIS BCA yang ditempel di bangku jemaat. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan NKB 208, Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji, kami sembah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih pemeliharaan-Mu, untuk berkat-berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami hari lepas hari. Terima kasih kami juga boleh mendengarkan firman-Mu, biarlah menjadi berkat buat kami yang mendengar. Kami juga bersyukur Tuhan, pagi ini kami diberi waktu untuk kami boleh mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepada-Mu Tuhan, untuk setiap pemeliharaan-Mu kepada kami. Terimalah Tuhan dan sucikanlah, berkati juga dan tolonglah majelis jemaat yang mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan kehidupan kami selanjutnya. Kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau memelihara kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita persiapkan diri kita untuk diutus oleh Tuhan menjadi duta-duta Kristus. Kita menjawab panggilan Tuhan dan percaya kalau Tuhan mengutus kita, maka Tuhanlah yang memampukan kita. NKB 210, kita nyanyikan bait pertama dan kelima.
kuutus kau. Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus kau mengabdi bagiku. Kuutus kau mencari sesamamu yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Kuutus kau mengiringi langkahku, karena Bapa mengutusku. Kuutus kau. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena Bapa mengutus Yesus, maka Yesus mengutus kita. Jadilah utusan-utusan Kristus yang sungguh-sungguh menunjukkan siapakah Kristus itu, Kristus yang hidup di dalam dirimu. Karena itu selalu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati pada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Tuhan memberikan kekuatan kepadamu. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang pulanglah dalam damai sejahteranya dan terimalah berkat Tuhan. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you, to shine upon you and be gracious unto you. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you, to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up the light of his countenance upon you. The Lord lift up the light of his countenance upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace, and give you peace. Amen. 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 Amen.
Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus kau mengabdi bagiku, ku utus kau mencari sesamamu.